Nah, Kota Tua Jakarta ini terletak di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari di Jakarta Barat. Untuk bukanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah, untuk yang pertama kita mengunjungi Museum Fathahillah dengan harga tiket 2.000 untuk pelajar sampai 5.000. Untuk jam bukanya sendiri yaitu jam 8 sampai jam 3 sore. Selanjutnya kita masuk dan dipandu oleh pemandu yang bernama Salomita. Nah, sekarang kita sudah berada di ruangan sejarah suku Buni yang sekarang sudah menjadi wilayah Jabodetabek. Nah, di sini juga terdapat beberapa peninggalan, yaitu seperti gerabah, tempayang, periuk, pedupaan, cawan, dan kendi, beliung, perhiasan dari emas, manik-manik, dan benda-benda logam lainnya. Nah, jadi manusia purba zaman dahulu menggunakan kapak untuk mencari makanan dan hewan liar dengan cara membuatnya sendiri dari tulang maupun batu. Nah, zaman kapak ini terbagi menjadi zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu baru, dan zaman batu besar. Kita sedang berada di ruangan di mana terdapat peninggalan masa kerajaan Tarumanegara, yaitu berupa batu prasasti yang di atasnya terdapat lapak kaki gajah. Oke, tadi kalian sudah lihat kan ada peninggalan sejarah apa saja yang di lantai bawah? Nah, selanjutnya kita menuju lantai atas nih guys. Kira-kira ada peninggalan sejarah apa lagi ya di atas? Ikutin kita terus ya. Untuk di ruangan pertama yang ada di lantai 2 ini, terdapat beberapa lemari kaca yang bisa kalian lihat. Di dalamnya terdapat beberapa peninggalan-peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram Islam, yaitu Sultan Agung. Beberapa peninggalan di antaranya terdapat miniatur kursi panjang, miniatur kursi, kotak penyimpanan, wadah timbangan beras, alat ukur bahan bangunan, batu timbangan, dan alat ukur bata. Sekarang kita sedang memasuki ruangan Kampung Om London. Nah, di mana terdapat furnitur yang terdiri dari lukisan-lukisan, berangkas untuk menyimpan uang, serta benda berharga lainnya. Dan terdapat beberapa lemari, meja, dan kursi yang difungsikan untuk dinner atau makan malam pada masa itu. Jadi, sekarang kita masuk ke ruangan terbentuknya sebuah kota. Nah, maksudnya adalah suatu perkembangan zaman sehingga setiap peninggalan yang ada di sini arsitekturnya lebih modern. Di sini terdapat 4 lemari kaca. Yang pertama ada tempat tinta dan bel meja yang digunakan untuk memanggil para pelayan. Kedua, ada botol keramik yang digunakan untuk meminum para petinggi atau hakim. Ketiga, ada tempat penginangan untuk memakan sirih. Dan keempat, ada rumpang atau penumbuk obat. Selanjutnya, seperti yang kalian lihat, di sini terdapat lemari kaca yang berisikan beberapa uang kartal. Pada masa zaman penjajahan Belanda, uang diterbitkan oleh VOC dalam bentuk koin dan kertas. Nah, selanjutnya kita sedang berada di ruang Jakarta di masa depan nih guys. Di sini terdapat dinding yang menjelaskan mengenai perkembangan Jakarta dari tradisional menjadi modern. Dan di sini juga ada salah satu tabel yang bisa kalian lihat tulisan setiap harapan untuk Jakarta di masa depan nih guys. Oke, jadi di sini terdapat satu lemari kaca yang menyimpan replika kapal VOC. Fungsinya untuk perpindahan rempah-rempah dari daerah satu ke daerah lain. Akan tetapi, kebetulan sedang melakukan perjalanan dari Belanda ke Indonesia. Di tengah lautan Australia, kapal VOC terkena ombak. Akhirnya, bangkai kapal VOC yang aslinya diletakkan di Museum Australia. Di ruangan ini, kita dapat melihat prasasti Pradao. Prasasti Pradao ini menceritakan suatu kejadian Sunda Portugis pada tahun 1522. Di sini kalian juga dapat melihat meja untuk menulis surat perjanjian. Dan kalian dapat melihat replika bangunan gereja lama Belanda yang sekarang sudah dibangun menjadi museum wayang. Selanjutnya terdapat penjara Belanda laki-laki biasa yang memiliki tinggi 165 cm, lebarnya 3 meter, panjangnya 6 meter. Ruangan ini dapat menampung 30-50 laki-laki. Para laki-laki ditahan dan dipasung menggunakan bola besi.
Yang terakhir, di sini terdapat sumur yang dulu airnya digunakan untuk memandikan kuda dan tahanan. Sumur ini memiliki kedalaman 6 meter yang sekarang ditaruh ikan untuk menghindari jentik nyamuk. Nah, sekarang kita menuju ke museum 3 dimensi. Yuk ikutin. Sekarang kita sudah berada di tempat museum 3 dimensi nih guys. Kalian penasaran gak sih? Ada apa saja sih di dalamnya? Ikutin kita terus ya. Untuk harga tiketnya sendiri, anak-anak 40-50.000, dewasa 60-80.000. Museum ini buka setiap hari pada pukul 10 pagi sampai 6 sore. Pengunjung yang datang wajib memakai masker dan membawa kaos kaki. Nah, untuk pemotonya sendiri dipandu oleh para petugas yang bekerja di sana. Oke, sekarang kita sedang menuju lantai atas nih guys. Kalian penasaran gak sih ada spot foto apa aja di atas? Jangan skip videonya ya. Di dalam museum 3 dimensi ini terdapat 17 zona dan 104 spot foto. Museum ini didesain dan dipersiapkan kontennya dalam waktu 4 bulan dengan menampilkan lebih dari 100 lukisan moral buatan tangan seniman Indonesia dan Korea yang menciptakan ilusi 3 dimensi yang menakjubkan. Museum ini juga memiliki ruangan tambahan untuk kegiatan seperti labirin rumah kaca, ruang laser, ruang miring, ruang ajaib, kursi ilusi, dan sebagainya. Di sini juga terdapat banyak turis yang datang untuk berfoto-foto di museum 3 dimensi ini. Jadi di museum 3D ini kalian bisa foto-foto sesuka kalian, sebebas kalian. Kalian juga bisa ajak keluarga, teman, saudara, pacar atau siapapun ke sini loh guys. Karena spot fotonya bagus dan menarik banget. Nah, gimana nih guys? Kalian sudah lihat kan isi dari museum 3 dimensi ini? Menarik banget kan guys untuk kalian foto-foto di sini? Jadi jangan lupa kesini juga ya. Di kota tua ini juga terdapat live musiknya loh guys. Suara penyanyinya juga bagus dan asik banget. Jadi kita terhibur dan gak akan bosen deh. Oke guys, karena hari menjelang maghrib, jadi Cukup sekian vlog dari kami. terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.